Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, saya Eko Martanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Prabu Mulih. Di sini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak pada rancangan implementasi inquiry apresiatif Bagja. Tahukah Bapak Ibu perlombaan balap karung saat 17 Agustus? Di sana kita lihat para peserta lomba akan menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu garis finish. Untuk mencapai finish, mereka mempunyai strategi dan peralatan serta perlengkapan yang digunakan. Dari hal ini kita tahu bahwa peserta lomba mempunyai visi untuk mencapai garis finish. Sama halnya dengan kita sebagai guru. Kita juga harus mempunyai visi yang jelas yang dapat diselaraskan dengan visi sekolah. Visi saya sebagai guru adalah terwujudnya murid yang religius, berkarakter, inovatif, dan cinta lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang dapat saya lakukan adalah mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka diperlukan sebuah pendekatan. Dalam modul ini kita membahas tentang paradigma inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen Bagja yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan bagaimana cara mempertahankannya dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, yang mana nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Adapun tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan. Pada tahapan ini kita dapat melakukan penyusunan pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan. Kemudian yang kedua adalah A. Ambil pelajaran, yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Pada tahapan ini yang dapat kita lakukan adalah menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Yang keempat adalah J. Jabarkan rencana. Adapun pada tahapan ini yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Tahapan ini menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, kemudian menyelaraskan interaksi setiap unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Dari visi dan prakarsa perubahan yang saya sampaikan, langkah pertama pada manajemen Bagja adalah pertanyaan utama. Ada dua pertanyaan utama di sini. Yang pertama, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan utama adalah mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, kita juga dapat melakukan diskusi dengan murid tentang pembelajaran yang menyenangkan menurut mereka. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini yang muncul adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman telah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mewujudkan
melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Aktivitas apa saja yang menurut murid pembelajaran itu menyenangkan? Situasi apa saja dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan pada tahap ambil pelajaran antara lain mencari contoh nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan melalui wawancara, studi literatur, dan mencari contoh praktik baik pada aplikasi platform Merdeka Mengajar atau media sosial lainnya. Melakukan wawancara atau survei pendapat atau pengalaman kepada kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Tahapan berikutnya adalah gali impian. Pertanyaan yang ada pada tahapan ini antara lain, harapan apa yang ingin saya capai dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik? Bagaimanakah perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan pada tahap gali mimpi antara lain, membuat deskripsi tentang sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar murid berbeda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka lakukan saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak merasa takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaiki kesalahan. Tindakan yang keempat adalah guru dan murid membuat harapan dan evaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul pada tahapan keempat adalah, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan untuk murid? Apa langkah konkret yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana cara mengukur kemajuan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa tindakan yang dilakukan untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran menyenangkan yang berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan pada tahap jabarkan rencana antara lain menyusun pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid, membuat daftar contoh-contoh praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid seperti menyusun modul ajar, membuat media pembelajaran, dan membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi dan mengkondisikan kegiatan pembelajaran agar menyenangkan bagi murid. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini muncul pertanyaan, siapa yang akan memantau dan mengarahkan proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Dan apa rencana lanjut jika tujuan ini telah tercapai? Adapun tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan pada tahap atur eksekusi antara lain mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang dijalankan, membuat jadwal siapa dan kapan kepala sekolah atau rekan guru akan memantau untuk mengobservasi kelas saya, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, selalu melaksanakan refleksi di setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikianlah
pembahasan saya tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.